Oke, selamat pagi, Mas. Pagi, Eh, Tono. Pagi-pagi kita langsung aja ya. Boleh ceritain nih apa yang dikerjain sama teman-teman di coding dengan Bangkit 2023-nya. Iya, gini Pak Ono. Jadi Bangkit ini kan sebuah program studi independen mungkin ya. Gambarannya kalau bagian dari MSIB itu adalah studi independen dan teman-teman ini bisa belajar untuk persiapan sertifikasi level global gitu. Jadi Bentar, MSIB naon? MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat, Pak. Itu Kampus kerjaannya Merdeka siapa? gitu. Salah satu dari 8 aktivitas kampus Merdeka gitu. Oh, Intinya alah. Baru tahu ya. gue. Jadi mahasiswa kan dikasih kesempatan untuk belajar di luar kampus, Pak. Jadi Hmm. salah satu modulnya adalah magang atau studi independen. Nah, kalau magang kan seperti yang kita tahu, mungkin bekerja di perusahaan, kemudian ya mendapatkan penugasan gitu kan ya. Kalau studi independen ini tujuannya adalah menyelesaikan proyek, jadi project based learning dan sertifikasi gitu. Dan dalam hal ini Bangkit ini memberikan sertifikasi internasional untuk Android, cloud, atau machine learning, begitu Pak. Bangkit teh bagian dari decoding atau gimana sih ceritanya? Iya, jadi sebenarnya Bangkit ini adalah sebuah program yang di-lead oleh Google. Google yang punya prakarsa utama dan didukung oleh partner-partnernya Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, kemudian di coding ini dipercaya untuk menjalankan programnya karena memang mereka kan tidak punya headcount yang dedicated untuk menjalankan program education seperti ini, begitu Pak. Oh, alah. Oke, ceritain lagi deh ini apa? Jadi programnya apa aja, terus gimana Oke. caranya kita join, kayak gitu-gitu deh. Ya, jadi kalau Bangkit sendiri, Pak, Bangkit itu menyediakan 3 learning path gitu ya, atau kalau kita menyebutnya mungkin kayak cabang olahraga gitu lah ya, biar gampang. Hmm. Jadi pilihan belajarnya mau belajar Android, Cloud, atau Machine Learning selama 1 semester. Jadi 900 jam yang oleh Dirjen Dikti ini disepakati untuk bisa diakui 20 SKS begitu. Jadi 20. 20 Pak, kalau di kampus Merdeka 20. Buset, itu satu semester bener ya satu semester. Betul, full 1 semester, Pak. Jadi 900 jam dan kita ada bukti real karena kan kalau di platform kita bisa hitung ya, mereka belajar, mereka Sorry, nyoba. sorry, 20 itu tiga sekaligus atau satu masing-masing 20? Satu, masing-masing, Pak. Masing-masing Masing-masing. 20. Betul, masing-masing 20. Buset. Berarti kalau Jadi kita ambil tiga, berarti itu sama dengan 3 semester habis ya? iya gitu, Pak. Kalau Kalau iya, otaknya nyampe. iya, iya. Tapi kan memang kalau dari kementerian kan mensyaratkan itu maksimal kalau yang di luar kampus itu cuma boleh 2, Pak. Jadi yang satu itu hanya pertukaran mahasiswa saja di internal atau di prodi yang linear gitu. Hmm. Um, Peraturannya bilangnya begitu sih. Nah, jadi Bentar-bentar intinya ulang lagi. Jadi apa tadi? Machine learning. machine Terus learning, cloud cloud, dengan Android dan Android. Android. Oke, siap. Nah, jadi 3 itu adalah pilihan gitu ya, cabang olahraga yang mau dimasukin. Nah, kenapa mungkin kalau ditanya kok pilihannya cuma 3, kita mereferensi pada sertifikasi internasionalnya Google yang levelnya associate, Pak. Jadi yang level paling Associate bawah paling itu, bawah lah. ya itu ada 3, yaitu TensorFlow Developer untuk machine learning, kemudian associate Android untuk yang Android, dan associate Cloud Engineer untuk yang cloud gitu. Jadi em, kita dari awal membuat program Bangkit ini tujuannya memang ke sana gitu. Jadi Hmm. semua kurikulum yang kita buat 900 jam tadi itu menunjang ke sertifikasi yang tadi gitu. Jadi um, untuk mempersiapkan mereka ikut sertifikasi. Jadi ini kayak bimbel ikut sertifikasi selama 1 semester gitu. Sorry, jadi ini bentuknya kayak ya tadi bimbel Nah, satu semester, ujungnya ya. nanti dapat sertifikat. Ujungnya ujian sertifikasi, Pak. Nggak langsung otomatis dapat. Oh, oh ujiannya. Oke. Ya. Kalau gagal, ujian lagi. Nah, kalau gagal ngulang lagi, Pak. Jadi, Siap. ya, Selamat. jadi tapi juga maksudnya gini, dengan effort yang kami lakukan ini, Indonesia itu di 1-2 tahun terakhir itu menjadi 2 negara yang peraih sertifikasinya juga terbanyak di dunia gitu untuk machine learning dan Android ya Android. terutama gitu ya. Jadi Iya um, nih. Ini jujur ngomong dulu ya. ya, Dosen ITT saja kemarin ikutan yang Google Cloud. hmm. Dari 6 baru 2.
Ya memang memang nggak gampang Pak dan kenapa saya bisa bilang gitu karena saya sendiri associate cloud engineer gitu Iya, ya. Cloud Associate benar. Saya ikut sertifikasi itu em, tahun 2018 pertama kali lolos, kemudian 2021 kan harus renewal Pak Iya, karena sudah habis gitu. Ternyata ngulang pun nggak segampang itu gitu. Maksudnya ketika ketika renewal pun tetap harus punya belajar ya. expertise dan experience gitu. Jadi benar-benar teman-teman ini dituntut untuk punya experience di platform itu gitu. Dan makanya kalau saya bilang sama teman-teman yang mungkin baru mau atau baru tahu tentang program Bangkit ini, program ini bukan untuk yang faint hearted gitu ya, yang mau santai-santai Iya, cabut dari kuliah gitu. Enggak, ini adalah program persiapan karir gitu. Kenapa? Karena memang ujungnya adalah sertifikasi, bahkan kami itu setiap tahun mengadakan karir fair gitu Pak. Jadi uh, memang semua alumni Bangkit itu berhak untuk ikut karir fair itu dan mereka bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Career fair bentuknya apa? Web atau fisik gitu? Untuk 2 tahun ini karena pandemi kita masih dalam bentuk web ya. Hmm, Tawaran-tawaran ada 1.300 posisi tahun 2022 kemarin. buset. Di Indonesia Ya, itu. di Indonesia Pak. Buset. Jadi uh, itu pun ada beberapa yang merasanya dari perusahaan-perusahaan itu, aduh ini gimana ya? Kalau kita nyari orang yang biasa, yang reguler, nggak ikut program bootcamp semacam ini kan, mereka butuh experience sekian tahun gitu ya, 2 atau Iya, 3 tahun gitu. Nah, itu kemudian ada beberapa yang merasa, oh bootcamp ini udah cukup tervalidasi karena yang bikin adalah teman-teman dari industri gitu. Jadi iya. dilolosin ada beberapa gitu. Iya emang bener sih. Keren. Keren, keren, keren. Keren banget. Wadah, jadi si kurikulumnya emang bener, ini kurikulumnya bener-bener dari Google segala macam ya. Terus yang Ya, jadi menjalankan sih di coding ya. betul. Jadi kurikulumnya itu kita desain lab utamanya adalah Google, tapi untuk memvalidasi use case-nya di Indonesia itu Gojek, Tokopedia, Traveloka terlibat, Pak. Jadi Oh, secara company mereka memvalidasi sebenarnya cloud engineer yang dibutuhin Tokopedia itu skill set-nya yang mana gitu, sehingga kita bisa fokusin di sana. Gojek butuh machine learning engineer itu yang paling kepake yang mana gitu. Dan bahkan di program ini itu kan ada yang self paced mereka belajar sendiri gitu ya iya. Pak materi-materinya, ada sesi tatap muka. Nah, sesi tatap muka ini 70% dari sesi yang kita lakukan itu di-led oleh industri. Jadi engineer-engineer Google, Goto, Traveloka itu turun untuk ngajar teman-teman gitu. Wih, Sehingga ini mantep banget itu. bisa jadi satu sarana untuk transfer knowledge, Iya, satu yang kedua adalah networking orang dalam, Pak. Karena emang. kalau melihat siswanya udah bagus, bisa Langsung, jadi beberapa case langsung diangkut sama teman-teman emang dari company modelnya gitu. gitu. Itu bagus banget itu. Ya, Nih, gitu. jadi Jadi anak-anak harus tahu bahwa ikut gini bukan cuma buat dapat sertifikat, tapi juga networking dan ya networking, dapat kerjaan gitu. Dalam betul betul. prosesnya langsung dilirik, oh lu jago gitu, langsung diambil. Ya, betul, betul, betul. Dan salah satu mungkin yang juga berbeda, Pak, di Bangkit ini kita masukin soft skill dan bahasa Inggris. Jadi Bangkit ini bahasa pengantarnya setiap hari adalah bahasa Inggris. Meskipun yang ikut orang Indonesia semua, tutornya adalah orang Indonesia juga gitu. Jadi kita biasain mereka untuk baca Iya, dokumentasi bahasa wajib sih Inggris, itu. menyampaikan bahasa Inggris. Bahkan kalau yang kita rasa, oh ini butuh penambahan bahasa Inggris, kita kursusin bahasa Inggris, Pak. Kita Hmm. tambahin materi bahasa Inggris gitu. Sorry, sorry, ini semua pada bayar berapa sih? Apa gratis atau gimana sih? Nol, Pak. Nol. Lalu Nol, gila Pak. juga pada ya? Nol, Pak. Jadi program ini disupport oleh tentu tadi konsorsium Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Kemendikbud. Jadi Kemendikbud juga mensupport program ini. Prof. Nizam mengapresiasi sekali dan harapannya tahun ini bisa lebih banyak lagi yang ikut gitu, Pak. Ini tumben Kemendikbud bukan Kominfo ya? Kan Kominfo ada itu. Eh, jadi Kemendikbud itu melalui yang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada budget yang memang dikeluarkan untuk itu, Pak. Jadi Oh alah, oke. ya, Soalnya kan ada yang digital talent tuh yang Kominfo. Jadi betul, bukan yang betul. itu berarti ya? Nah, kalau yang digital talent itu biasanya nggak se-high touch ini, Pak, karena Iya misalnya benar, mereka fresh graduate gitu kan. Jadi di sini benar. programnya benar-benar kayak drilling gitu, Pak, selama 6 bulan nggak boleh ngerjain yang lain gitu. Oh, oh jadi kalau ini berarti fokus banget ya anak-anak itu. Betul. Jadi
gunanya tadi diakui 20 SKS itu supaya misalnya semester 6 mereka benar-benar ikut ini gitu Pak. Yang Oke. diharapkan tuh kayak gitu. Wah, ini keren banget sih asli. Ini keren jujur dibandingin sama digital talent, yang ini lebih dahsyat lagi ini. Iya, makanya tapi juga secara numbers kita nggak bisa cukup banyak ya Pak, karena kan ini high touch banget. Jadi kayak tahun lalu kita satu semester cuma bisa 3.000 orang gitu dari Tiga seluruh ribu kan Indonesia. banyak itu. Ya, tapi harapan Mas Menteri itu 10 kali lipat Pak sebenarnya. Jadi Oh Mas Menteri alah, itu tiga ada puluh proses ribu. seleksinya nggak Bu, buat ikut Ada, itu? ada. Jadi proses seleksinya ini, ya ini yang mungkin membedakan dengan program lain ya Pak. Jadi kalau di Bangkit, kami itu nggak ngelihat IPK, kami nggak Hmm. melihat asal kampus, kami nggak melihat asal prodi. Jadi kami murni hanya ada tes logika begitu, yang pertama. Yang kedua adalah tes personality. Apakah seseorang itu cukup bisa bertahan misalnya dengan Beban yang, tempaan yang ada iya gitu. itu sadis Karena banget. iya, meskipun karena dari pengalaman kita Pak, meskipun nilai misalnya dia dari jurusan informatika kampus ternama gitu ya, IPK-nya tinggi banget, itu nggak terlalu relate kalau memang dia nggak interest untuk belajar Iya gitu. benar sih, benar. Itu dari Tapi background ilmunya malah nggak dites ya? background ilmu. Jadi kayak kami ngetes logika simple aja Pak, logika sederhana kayak misalnya kalau yang mau masuk machine learning kita tes dikit-dikit lah statistika gitu kan. Yang penting ngerti program, ngerti apa ya konsep begitu. Kenapa? Karena memang kita mendesain program ini dari ground banget, dari nol banget. Jadi dari semua prodi bisa ikut dan lulusan-lulusan terbaik dari program ini itu yang ceritanya dahsyat gitu ya, Hmm, itu justru bukan dari prodi informatika Pak, karena emang bener. mereka punya domain knowledge yang bisa digabungin gitu. Jadi kayak Iya, kemarin salah satu lulusan terbaik kita itu dari sastra Arab. asal Arab. Ya, Nggak nyambung eh, belas. betul dari sastra Arab, tapi memang sebenarnya dia dari SMK pengen masuk komputer Pak. Jadi dia pengen tahu, kemudian dari di Bangkit dia masuk ke machine learning, dia bisa bikin aplikasi untuk apa ya istilahnya mentranslasikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebaliknya gitu. Yang Oh jadi ada, oh project base tadi ya? betul. Jadi di Bangkit itu kalau kita bisa bilang kayak dari 6 bulan, 4 bulannya belajar, 2 bulannya bener-bener real project Pak. Mereka yang buat gitu. Oh Jadi tapi udah ujungnya selain bikin project berarti ada, jadi itu ujungnya adalah project sama tes ya? sertifikasi internasional ya. Sertifikasi internasionalnya tadi. Betul. Dan proyeknya pun kalau memang kita rasa itu proyeknya oke, karena kan misalnya Bangkit itu dari 3.000 orang, biasanya ada sekitar 500-an proyek, Pak. Hmm. Um, Top 15 itu kita incubate, kita kasih dana $10.000 untuk mereka jadiin itu benar-benar jadi startup gitu. Jadi kalau yang mau ngejar sertifikasi internasional, ayo gas gitu. Hmm. Kalau yang mau ngejar startupnya, ayo kita kasih jalan juga gitu. Dan Wis, kita berapa yang incubate dikasih itu 15 15 tim tim? masing-masing Oh kita kasih tim. 10.000 dolar. 15 tim kita kasih masing-masing $10.000. 10.000 itu kan jadi berapa 150 itu? juta lah kira-kira. 150 juta. Gede banget loh itu. Iya, ya. Jadi sebenarnya buat mahasiswa ini kesempatan untuk nyoba dan gagalnya itu di sini gitu. Nanti kalau mereka Iya. udah oke, kita akan bantuin untuk konekin dengan akselerator, dengan Google Ventures kayak gitu. Jadi mereka bisa lebih lebih maju lagi gitu, bisa lebih lebih gede lagi gitu, Pak. Wes, ini waduh, ini dahsyat banget sih. Wah, ini udah waduh, keren 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 keren. Ini mengejutkan sekali. Saya nggak nyangka sedahsyat ini sih jujur. Thank you, Pak. Eh, terus kira-kira oke, ini udah kebayang tadi untuk buat tesnya berarti anak-anak harus dikasih apa ya, pembekalan sampai bisa jadi sertifikasi. Untuk bikin timnya diserahkan ke mereka ya berarti ya. Ya, jadi kita biasanya nanti akan buat rules gitu. Oh, satu tim 6 orang komposisinya dari machine learning, Android sama cloud-nya masing-masing berapa, misalnya kayak gitu. Nah, Oh, mereka akan cari timnya gitu ya. Kita biasanya batsin justru Pak dari kampus yang sama dalam satu tim maksimal 2 biasanya gitu. Jadi biar oh mereka oke. bisa bisa nyampur dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ kita kasih pilihan tema, kita kasih mentor technical, Hmm. kita kasih mentor bisnis juga kalau memang mereka butuh gitu ya konsultasi itu. Jadi kita benar-benar mereka mau shape produk itu. Tentu ada dari 500 grup itu yang ya udahlah ya yang penting gue lulus aja gitu ya, ada selalu Iya gitu ada kan. itu Tapi mah. ada juga yang emang sampai sekarang produknya saya boleh sebut salah satu misalnya teman disabilitas
itu sekarang sudah dibawa sampai ke Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies Baswedan gitu waktu kemarin jadi gubernur. Jadi membantu teman-teman yang disabilitas ini punya venue, punya acara, punya kesempatan untuk mereka bisa show up gitu lebih dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi um, dengan resource yang kita punya, kita akan pull dan kita akan bantu teman-teman yang memang punya proyek-proyek yang bagus untuk kita incubate gitu, Pak. Sorry, ini OOT dikit ya, OOT dikit. Boleh, Saya boleh. saya itu juri juga. Saya juri di Satu Indonesia Award. Ya, ya, Dan ini kita nyari anak-anak muda yang inspiratif lah kira-kira. ya, Boleh ya, berbentuk grup, boleh berbentuk perorangan. Nah, kalau tapi syaratnya belum pernah dapat award sebelumnya dan umur nggak boleh di atas 35. Eh, aman. Udah gitu minimal sudah pernah berjalan 1 tahun. Nah, Ya, kalau teman-teman bangkit ini bisa mendeteksi anak-anak yang bisa seperti itu, kelompok ya, atau perorangan, tolong dong dimasukin ke 1-indonesia.com. siap. Nanti kita masukkan, Pak. Nah, sebenarnya juga kita kemarin baru ketemu dengan teman-teman dari Astra juga. Mereka kemungkinan akan onboard jadi partner soon gitu. Jadi Oh kita ya udah, itu makhluknya itu kok, tenang aja. kita Pas akan denger kayak coba. gini, wah ini dahsyat banget ini. Ya, jadi saya mungkin supaya lebih ini juga. Jadi misalnya Pak, kalau Pak Ono tahu e-wallet Dana ya, Heeh. e-wallet Dana itu ketika ngerekrut intern sekarang di salah satu iklannya sudah menuliskan preferably a Google Bangkit graduate gitu. Ketika saya tanya, itu artinya kalau mereka Google Bangkit graduate, mereka bisa pas 1 atau 2 tes. Jadi nggak Oh, melewati tahap tes gitu. Jadi iya. um, memang industri sebenarnya butuh banget kan Pak talent ini dan Iya kita tahu betul. potensinya di industri kayak gimana dan um, menjadi Google Bangkit Graduates itu aja menurut beberapa alumni itu udah langsung begitu dipasang di LinkedIn, LinkedIn-nya udah langsung banjir gitu. Banjir, langsung request. Berarti bangkitnya harus bikin banyak lagi. Ya, Supply semoga demand-nya bisa nih lebih kayaknya. banyak lah. Demand-nya gede, supply-nya waduh setengah mati Ya, ya. ya, ya, ya. Cuman kita kan memang harus menjaga kualitas ya Pak, karena kan Iya. kasihan juga teman-teman alumni yang selama ini sudah berjuang gitu ya. Jadi kita nggak mau menurunkan kualitas program dan bahkan filteringnya pun kita nggak turunin Enggak, tahun aku ini. ngelihatnya gini, aku ngelihat jujur sih, saya cara ngelihatnya kira-kira gini sih. Bangkitnya sih jangan nurunin kualitas. Ya, Cuman kita perlu ngerubah kurikulum di kampus-kampus sih, supaya bisa ya, mengacu ke betul. bangkit. Ya, fleksibilitas itu yang menurut saya penting, Pak. Jadi, saya juga bisa bilang kayak sebenarnya yang punya bootcamp seperti ini kan nggak hanya bangkit gitu ya. Ada tawaran-tawaran di luar sana yang cukup banyak juga dan sebenarnya kan kampus Merdeka ini kan jadi semacam marketplace ya, Pak, untuk Hmm. anak-anak itu mendapatkan pengalaman gitu. Saya sangat sangat terinspirasi ketika kemarin saya bicara dengan salah satu PIC kampus Merdeka di Universitas Brawijaya gitu ya. Beliau tuh bilang kalau kampus itu diibaratkan adalah sebuah jubah alma mater gitu ya yang saya kurang tahu kalau di TTS warna apa gitu. Tapi misalnya katakanlah kita bilang warna biru gitu. Kekasan prodi itu nggak akan hilang kok sebenarnya dengan kampus Merdeka dengan program-program semacam ini. Hanya bedanya adalah jubahnya tetap biru gitu ya. Cuman bedanya adalah mungkin kalau lulusan Bangkit ada badge-nya atau ada pin-nya atau ada Iya jahitannya. betul. Nah, itu yang nilai unik, nilai kekasan seseorang itu dilihat dari situ gitu. Nah, kalau kita semua biru, pakai jubah biru, apa bedanya gitu dengan yang lain gitu kan. Nah, itulah yang menjadi nilai tambah ketika seseorang ikut program semacam ini atau ikut misalnya kampus mengajar atau hal-hal yang lain itu catatan-catatan itulah yang kemudian dilirik oleh perusahaan. 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Mas Menteri ke Hmm. salah satu side event G20. Mas Menteri bilang bahwa peserta program studi independen semacam ini itu 3 kali lebih mungkin mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji 2 kali lebih tinggi daripada rata-rata Betul. teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi ya ini benar sebenarnya adalah kesempatan. Mestinya kayak nggak ada alasan gitu. Zaman dulu saya kuliah sih nggak ada program-program kayak gini gitu. Iya. Saya dulu belajar Linux, compile kernel segala macam ya dari web gitu belajar Iya, sendiri. belajar sendiri. Nah, sekarang dengan adanya program-program kayak gini, ini
enak gitu belajarnya, direstui kampus gitu kan, bisa bisa terarah gitu. Jadi ya ini harusnya menjadi kesempatan buat teman-teman. Aku ngelihatnya ya ini nih yang ini bagus. Cuman aku ngelihatnya gini, bagaimana meningkatkan probabilitas buat anak-anak baik dari mulai dari SMA SMK sama kampus supaya bisa bisa mensuplai orang-orang buat bangkit ini lebih banyak gitu. Jadi bukan Ya, bukan di bangkitnya, lebih ke SMA SMK sama kampusnya sih sebenarnya. ya sebenarnya kita sebenarnya kan kalau bisa bilang ya kayak di coding ini dari sejak tahun 2016, 2015, 2016 saya ketemu Pak Ono waktu itu di Kediri Hmm. beberapa kali gitu ya. Kita itu sebenarnya punya visi yang pengen mencerdaskan bangsa gitu. Mungkin kalau kalau gampangnya kayak gitu gitu ya. Mm-mm. Menyediakan talent digital untuk ekosistem gitu. Dan sebenarnya ya kita sendiri ngerasa kayak effort kalau kita di coding doang itu juga nggak cukup gitu. Jadi Iya. um, ini harus ada yang ngajak gitu karena kami cukup bersyukur ketika 2020 kemudian Kemendikbud ada program Kampus Merdeka ini sebenarnya sebuah wahana gitu untuk yang kampus. Untuk yang SMK dan sebagainya sebenarnya tawaran program itu banyak sekali, Pak. Karena di coding di luar program Bangkit ini, kami itu punya kuota beasiswa ratusan ribu. Mm-mm. Tapi banyak yang nggak terpenuhi, Pak, kuota beasiswanya untuk belajar IT. Jadi kita tuh kadang-kadang sampai bingung nih sebenarnya pada mau belajar atau enggak gitu. Tapi ya itu side story gitu ya. Tapi kita sebenarnya pengen kayak lebih banyak orang yang bisa mendapatkan dampak dari program-program semacam ini gitu. Iya, jadi kisah-kisah suksesnya alumni Bangkit apa segala macam memang harus diangkat. Yang ini share aja ya, Silakan, eh Pak. share yang kita lakukan di TTS nih. Ya, Eh yang kita lakukan kira-kira gini sih, jujur sama lah sama Bangkit juga ITTS juga pasti pengennya dapat anak-anak yang bagus-bagus ya, buat ya. jadi mahasiswa kita supaya probabilitas buat lulusnya bagus, terus juga kalau kerja jadi bagus. Tapi kalau kita mainnya main ini seleksi penerimaan mahasiswa baru pakai seleksi gitu, nggak tahu insting saya bilang kayak instan gitu. Jadi yang kita lakukan di Tetes kira-kira gini, kita bikin website namanya Open Course. Open Course ITTS ACID. Jadi itu semua kuliah-kuliahnya yang online-nya ditaruh di situ sih, di Open Course. Udah gitu kita karena ITTS carinya anak SMA SMK, kita lepasin pada umum. Jadi semua orang boleh masuk walaupun sebenarnya dalam hati kita prioritasnya buat anak SMA SMK buat ngambil kuliah-kuliah tadi. Nah, dari situ mulai kelihatan sih anak-anak yang pinternya langsung lulus tuh. Hmm. Kuliah-kuliah yang free tadi lulus dan mereka bisa download ini ya, apa sertifikat free Hmm. juga. Hmm. Dengan sertifikat yang online tadi yang free itu semua mereka sebenarnya sudah bisa cari kerja. Nah, tapi kan sebagian pengen naikin apa ratingnya dia lah. Jadi mahasiswa ITTS dan pada saat itu terjadi, kita ngomongnya gini, oke kamu udah bisa kuliah ini udah selesai, langsung bisa ditransfer jadi kredit di kuliah. Jadi waktu mereka registrasi, kuliah-kuliah yang sudah diambil itu langsung bisa ditransfer jadi kredit. Kalau bisa ngambil di Bangkit juga, itu juga langsung transfer kredit. Kemarin kita ada beberapa anak yang ngambil sertifikasi apa ya waktu itu ya. Pokoknya ngambil sertifikasi lah. Dapat sertifikat transfer kredit. Yang agak ekstrim juga ada beberapa anak yang jadi juara pertandingan di level provinsi apa segala macam dan kebetulan si Romi itu kemarin juara 3 dia. Langsung, oh ini bidangnya kayaknya jaringan nih. Oke, jaringan langsung A gitu. Iya, iya, iya. Ya itu Jadi kalau kalau kita dapat lawan main dari kampus yang sangat akomodatif kayak ITTS sih enak banget gitu karena itu iya, udah jelas semuanya. nggak mudah-mudahan kalau kampus-kampus lain dengerin yang ini pada panas semua kan. Mudah-mudahan mereka bisa bisa kayak gitu. Jujur kalau Betul, kita ada kayak bangkit-bangkit gini kita happy. Soalnya anak-anak jadi kualitasnya jadi bagus. Gue nggak usah pusing kepala kan. betul, 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 betul. Jadi um, ini juga sebenarnya salah satu masalah yang sering kita hadapi ya Pak. Jadi karena teman-teman industri ini ketika diajak ngomong sama universitas gitu ya,
oh ya Pak, kita minta CPL. Oh ya Pak, kita minta silabus gitu. Nah, teman-teman industri kalau nggak kayak di coding yang biasa melakukan hal-hal semacam ini kan nggak tidak punya. terbiasa dengan bahasa itu gitu Pak. Iya, Jadi iya, iya. eh, kami kalau di Bangkit bahkan sudah menyediakan CPL dan silabusnya lengkap dari awal program gitu. Jadi kalaupun mau istilahnya diakui atau dikonversi secara structure gitu ya, yang Hmm. ikut CPL gitu ya, apa eh, eh, kompetensi based gitu, recognition-nya kita pun siap gitu. Jadi kita udah mengusahakan yang kita bisa lakukan supaya teman-teman ini memang benar-benar bisa diakui gitu. Karena banyak teman-teman yang dibangkit itu sebenarnya bilang pengalaman kayak gini nih, pengalaman di drill kayak gini itu belum pernah didapatkan di kampus Betul. sebelumnya, gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang materi materi teknikal apalagi ya sekarang itu wah dengan gampang bisa didapatkan. Tapi kan bagaimana kita mengelompokkan itu, kapan harus belajar yang ini, kapan harus Iya. step up ke level berikutnya, ya, itu yang coba difasilitasi oleh Bangkit begitu, Pak. Iya, ini bagus banget sih. Iya, itu juga perlu diadopsi sama kampus-kampus sih sebenarnya. Kalau mau jujur sih, kampusnya harus belajar ke teman-teman di coding sih sebenarnya. Ya, kami juga belajar lah Pak, karena teman-teman kampus juga banyak memberikan masukan ke kami gitu. Oh oke, kalau mau structure seperti ini, ya kita juga berusaha seperti itu. Cuman em, memang kan selalu ada gap ya dari teknologi yang sekarang ke kampus dan kita coba menjembatani itu gitu karena em, kalau kita terus-terusan memproduksi talent yang selalu punya gap ke industri dan gapnya kita tidak coba perkecil, ya jatuhnya nanti mismatch lagi gitu kan, lagu lama gitu kan Oh jatuhnya iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Yang kita lagi, ini sharing-sharing sambil sharing aja ya. Yang Boleh, kita boleh. lagi bikin kekacauan sedikit tuh kira-kira gini. Jujur. Untuk yang normal, seorang sarjana biasanya disuruh bikin skripsi kan, yang normal kayak gitulah Betul, ya. betul. Yang kita rubah kira-kira gini. Kalau lu udah punya produk, misalnya udah punya aplikasi Android dan sudah ditaruh di Play Store, sudah yang di-download, yang nge-download udah banyak, misalnya berapa ratus ribu gitu ya. Ya udah, nggak usah bikin skripsi lagi. Ya itu kan Gitu. proyek akhir ya Pak sebenarnya Ya, ya, jadi iya udah kan. kayak capstone Inti gitu ya kalau iya, jadi. intinya mah gini, kalau memang sudah punya kemampuan, udah punya skill yang dibutuhin, memang sudah cocok jadi sarjana ya kenapa harus bikin skripsi lagi, jadi ngedouble. Jadi mereka tuh mulai anak-anak mulai mikir tuh. Oh, oke. Jadi kayak yang dikerjain Bangkit kayak gitu, dia udah punya aplikasi. Itu skripsi langsung hilang itu. Ya, Jadi ya, 7 ya. kredit hilang. Udah gitu yang lagi kita bikin satu lagi, ini jujur sih, kenapa sampai ITTS kayak gitu? Soalnya kan kita kan kampus swasta baru, relatif baru ya. Suruh anak-anaknya bertempur sama yang lulusan ITB, UI, UGM dan sebagainya dengan modal ijazah pasti kalahnya ya. Itu ijazahnya udah plus nama besar, jadi kan pusing. Kalau ITTS ijazah doang pasti kalah, makanya saya udah indoktrinasi ke anak-anak. Lu lulus ijazah doang, mending lu keluar dari ITTS. Udah gitu ngomongnya udah parah banget. Jadi Iya. satu harus punya produk. Jadi kalau udah yang apa yang dikerjain Bangkit udah langsung masuk. Ini tugas akhirnya udah keren dan itu udah apalagi kalau bisa sampai didanain kayak gitu ya. Yang kedua lagi kita bikin ini sih sebenarnya buku pilihan Oke, ini pilihan ya. tulis gitu. Ya, ya. Bukunya harus terbit dengan ISBN dan harus 200 lebih halaman. Karena di Diknas 200 halaman itu kategorinya udah buku referensi. Jadi udah buku yang di atas banget. Kalau di bawah itu masih nggak diakuin sebagai referensi. Jadi 200 halaman lebih baru buku atau jurnal. Kalau jurnal agak susah buat mahasiswa. Tapi buku ini mereka kejar akhirnya. Jadi anak-anak mulai arah kayak gitu. Soalnya jujur kita di kampus swasta nggak mungkin lah kalau mau ngelawan kampus-kampus negeri yang besar itu lawannya cuma ijazah pasti kalahnya. Jadi memang Ya, harus kerja sama-sama kayak gini-ginian sih. ya, ya, ya. Portofolio kayak memang akan jadi sangat penting sih Pak ke depannya karena kalau kita lihat juga sekarang hiring orang juga sudah mulai tidak melihat ijazah gitu ya. Saya sih personally hiring sekarang sudah sangat jarang menanyakan ijazah gitu kecuali emang kayak ya lo ada hal yang udah dilakuin belum gitu. Kalau nggak ada yang dilakuin ya resort terakhir adalah ijazah gitu. Ijazah. Tapi kalau kalau udah melakukan sesuatu, udah apalagi punya misalnya portofolio ikut program bootcamp, ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri misalnya exchange segala macam, buat kita itu udah sangat cukup untuk meyakinkan bahwa ya udah ini more than enough gitu untuk Iya bekerja. benar. Ini kayaknya perlu dikasih tahu ke orang-orang bahwa sebenarnya di dunia nyatanya
yang non ijazah ini justru yang lebih penting daripada sekedar ijazah gitu. Ya, 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 ya. Tapi saya tetap maksudnya gini, kalau dibilang pendidikan formal itu kan tetap membentuk struktur ya Pak. Betul. Itu juga alasan kenapa kok kemudian Bangkit ini sebenarnya ditujukan untuk upskilling atau reskilling gitu. Jadi orang-orang yang memang dari IT dan mau upskilling atau mau dari prodi lain tapi tertarik dengan Mm. IT gitu. Itu konteksnya gitu. Kalau kita yang dari nol sama sekali belum pernah belajar matematik misalnya ya itu akan berat juga kayak misalnya mau masuk ke machine learning nggak ngerti matematik kan repot juga gitu. Boleh tahu ini kira-kira persentase apa mapping dari background peserta tuh kira-kira kayak gimana? Berapa persen jurusan Kalau apa gitu? ya, kalau kita lihat yang tahun 2022 ini kemarin 69% itu adalah dari prodi yang terkait teknologi, jadi IT, Oh, SI dan kawan-kawan. Tapi ada 31% dan 31% itu kalau dari 3.000 artinya 900 orang, Pak, yang dari hmm. prodi selain IT gitu. Dan kita sih sebenarnya lebih happy kalau memang yang IT ini juga angkanya bisa lebih besar gitu. Termasuk juga vokasi. Vokasi ini artinya D4, D3, Politeknik. Ini kan selama ini mereka tuh kadang-kadang, aduh D4 informatika, magangnya di toko komputer suruh benerin laptop gitu Iya, kan. Ini kan bener. nggak pas gitu. Jadi kemarin kita ketemu sama Ibu Kiki, Dirjen Vokasi, beliau bilang, udahlah itu teman-teman D4 Informatika, D3 Informatika itu suruh ikut bangkit aja gitu. Nah, kita juga menyediakan tempat itu untuk vokasi gitu. Jadi teman-teman itu sangat bisa untuk masuk juga gitu di bangkit sehingga mereka dapat pengalaman real gitu kan. Mungkin nggak seril kalau mereka magang dalam artian setiap hari gitu ya ketemu sama industri, tapi kan pace-nya belajar mandirinya kan di industri nggak ada yang nyuapin Pak. Nggak Jadi ada, nggak ada. itu yang mungkin generasi sekarang masih kayak oh ya udah ntar cari kerja dan nanti belajar sambil jalan. Ya itu yang di industri sekarang kita nggak ada yang nyuapin itu. Paling kasih reference suruh baca wiki gitu kan. Kalau Iya. kalau sekarang kan itu yang dilakukan gitu. Jadi proses onboarding mungkin cuma 2-3 minggu gitu. Setelahnya udah dilepas gitu. Jadi kita membiasakan culture itu dan teman-teman lulusan Bangkit ini biasanya ya, terutama misalnya yang ikutnya semester 6 atau semester 5 gitu, kemudian teman-teman ini ngomong, aduh setelah Bangkit ternyata nganggur banget ya gitu, karena mereka udah terbiasa dengan pace yang Yang kenceng. cepat gitu ya, yang kenceng gitu. Jadi akhirnya mereka bisa produktif bikin skripsinya biasanya lebih cepat, kemudian mereka bisa bikin prototyping segala macam yang lebih apa ya, yang lebih cepat gitu ya. Kita punya moto di Bangkit itu fail fast gitu ya. Jadi kalau kalau gagal ya udah gagal aja sekarang gitu, nggak apa-apa. Oh Nanti iya, kita benar. bisa sambil perbaiki gitu sambil jalan. Itu rata-rata mereka semester berapa jadi sekarang ya, komposisinya semesterannya? Komposisi 80% itu semester 6 Pak, karena kita kan bukanya di genap ya biasanya. Heeh. Kemudian 20%-nya itu semester 8 atau lebih ya. Ada yang semester-semester senior juga soalnya. Oh, oh, ada ya. Tapi yang bawah jarang, jarang yang bawah jarang ya. Karena kalau kampus Merdeka memang kan minimal 5 Pak yang boleh ikut. Jadi Oh gitu. Gue ya malah ya nggak ya. tahu gue. Ya, jadi sebenarnya kalau dari Bangkit sebenarnya kita nggak punya syarat itu sih, maksudnya kayak harus semester 5. Tapi menurut Prof Nizam kalau di bawah semester 5 itu harusnya masih kuliah-kuliah wajib yang nanti nggak bisa di apa ya istilahnya nggak bisa dikonversi juga gitu dari masing-masing prodinya. Soalnya ada anak saya yang lulus dari decoding sih, Hmm. machine learning. Tapi dia bukan yang ikut bangkit. Anak tuh Ya, anak mahasiswa ya. ya, ya. Nah, akhirnya dia di hire sama X apa? Kok jadi lupa. Pokoknya perusahaan gituan lah, machine learning kayak gituan. Ya, Jadi ya. ada. Jadi ternyata di coding ada yang ada machine learning yang bukan bangkit ada juga kan ya? Ada Pak. Iya. Jadi kami sebenarnya kalau di coding as a company kita punya 9 atau 10 learning path, front end, React, back end kita punya dengan dukungan beberapa teknologi prinsipal gitu ya. Android kita punya dan ada banyak gitu. Jadi kalau di Bangkit memang cabang olahraganya cuma 3, kalau di decoding ada lebih dari 3. Dan program-programnya di coding ya seperti yang tadi saya bilang, teman-teman dengan follow sosial medianya di coding misalnya di Instagram atau jadi member di coding itu setiap dua minggu sekali akan dapat newsletter gitu. Jadi
tawaran program itu sebenarnya selama setahun nggak akan berhenti gitu untuk teman-teman kalau memang yang ingin belajar IT. Itu apa Instagramnya apa? Decoding Di coding Pak, di, sekarang sudah dapat. decoding aja. DICODING ya di coding. Kalau Bangkit juga dilihat di decoding atau beda lagi Kalau sama? Bangkit kita hanya ada di LinkedIn, jadi memang kalau informasi soal Bangkit biasanya juga either ada di Instagramnya di coding atau di Instagramnya Google Indonesia. Gitu. Oh, tapi Bangkitnya sendiri di LinkedIn. Ya, Bangkitnya sendiri hanya di LinkedIn. Kalau mau daftar gimana caranya nih? Eh, kalau mau daftar ke Bangkit, tinggal klik registration.bangkit.academy. Nah, itu nanti langsung teman-teman ada syaratnya, ada informasinya gitu ya. Jadi Sorry, domainnya kayak gitu. ya, Registration.bangkit.academy. ya, Sepanjang itu registration.bangkit. akademi gitu, panjang. Biasanya kan ujungnya Ya, pendek. Panjang. registration.bangkit.academy. Oh, Ya, oke. Gua baru tahu ada domain sepanjang itu. Akademi itu panjang banget. ya ada TLD Academy itu sudah ada Pak. Jadi Oh alah, baru tahu gua ada domain akademi. ya, Dulu kan edu ya, ya sekarang ada Edu. akademi. Oh oke, Nah, kalau kita kan kemarin kalau mau apply sebagai SCHID atau Nah, AC.id kan nggak kita masuk. bukan formal gitu. Jadi Iya, bingung. ya kalau bangkit.com ada yang udah pakai. Jadi akhirnya ya udah kita apply bangkit.academy. Itu syaratnya apa aja? Apa yang perlu kita masukin apa aja buat daftar itu? Prinsipnya sebenarnya nama, email, asal universitas, untuk registrasi pertama, Ya, nama, email, nomor handphone, asal universitas, udah itu aja. Nanti setelahnya akan ada stepping selanjutnya, eh, pendaftaran yang lebih lengkap dan sebagainya. Itu nanti ada surat komitmen dan sebagainya. Karena kan programnya agak panjang ya Pak. iya. Dari kampus perlu surat-surat apa gitu? Ya, biasanya nanti ada template-templatenya Pak. Kita udah kasih, biasanya tanda tangannya wakil dekan atau kaprodi atau wakil dekan cukup. Tapi kalau di ITTS ada Pak Ono, Pak, tanda tangan Pak Ono biasanya Wih, Pak. saya dengan senang hati tanda tangan Ono mah langsung. Lu pada belajar di Bangkit semua dah, gitu gua. Biar Tetap Pak, ngabisin kalau 20 kredit, gila 20 kredit, mantep banget itu. ya, 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 ya. Dan kita ya itu tadi yang saya bilang di awal gitu. Kalau teman-teman ikut Bangkit itu 20 kredit itu tidak hanya belajar tech tapi juga kita belajar soft skill, kita belajar bahasa Inggris. Jadi ya ini harusnya jadi paket komplit untuk teman-teman persiapan karir gitu, Pak. Cuman kalau nggak bisa lulus ya hilang 20 kredit berarti ya? Oh enggak, jadi kita kredit parsial. Artinya kalau misalnya selesainya Android misalnya, oh sampai kelas intermediate doang selesainya nggak sampai expert, ya kita kasih 14 misalnya. Oh Tergantung gitu. sampai Yang di mana. nentuin kreditnya dari Bangkitnya ya berarti? Dari Bangkit kita kasih rekomendasi SKS, Pak. Jadi nanti tinggal dari prodinya tinggal menyesuaikan aja. Oh, jadi ya nggak nol-nol banget ya? Enggak. Ya kecuali emang nggak dikerjain sama sekali ya, Pak. Oh Itu iya, beda. itu mah minta ditabokin yang itu. Ya, dan intinya kita kredit sesuai dengan effortnya dia lah. Kalau memang dia misalnya lulus sih sampai expert tapi mereka nggak mau ngerjain project based, ya nggak apa-apa, it's okay. Kita kredit misalnya 16 atau 15 gitu, tergantung. Oh, oke oke. Tapi kalau 20 kredit kan bagus banget itu langsung satu Iya, semester hilang. betul, betul, betul. Itu keren, keren, keren banget. Eh, jadi nanti ini belajarnya betul-betul online full atau gimana? Ya, jadi kita untuk 2023 ini masih memplanning semuanya online, Pak. Tapi kita akan tambahin sesi-sesi tatap muka yang tatap muka tetap online, tapi misalnya dengan facilitator, dengan mentor gitu, nggak semuanya dengan yang instructor yang dari industri tadi gitu. Karena eh, Bangkit ini kan alumninya udah hampir 5.000 Pak, dan alumni ini tetap mau give back juga ke adik-adik Kebangkitnya kelasnya ada di gitu. kelasnya ya. Betul, jadi mereka mau mendukung adik-adik kelasnya supaya belajarnya lebih lancar gitu. Jadi ada tutornya yang Lokal ya. membantu anak-anak kelasnya gitu. Itu yang akan ya asprak lah ya kalau di kampus gitu ya yang mau ngebantuin gitu. Tapi sejauh ini kemungkinan online untuk semuanya kecuali mungkin acara kelulusan tuh biasanya di gedungnya Dikti. Itu nanti kelulusan. Oh ada ininya. Ada Ada apa sih? graduation-nya, Pak. Wih, alah, gaya banget. Iya, ya ini salah satu bentuk dukungan dari Kemendikbud lah, bahwa ini adalah salah satu program apa ya flagship gitu, maksudnya
gold standard mereka itu kalau ngejalanin program studi independen atau ya bootcamp itu ya seperti ini gitu. Iya. Itu kita mau dong kalau misalnya kita ketempatan buat jadi tempat tutor, bolehlah di TTS mah bisa diatur lah itu mah. Siap, siap Pak. Nanti coba kita lihat kemungkinannya Oh, dan di daerah Tangsel ya, Tangsel kalau ada yang di Tangsel. Cuman kan ya, kita kayaknya belum punya alumni Bangkit, jadi kita cuma bisa nyediain tempatnya doang. ya. Nggak apa-apa Pak. Sebenarnya bisa banget kok kalau misalnya teman-teman ada yang mau, maksudnya generasi pertama nanti dari ITTS ikut gitu ya. Kalau misalnya juga jumlahnya cukup banyak, nanti kita bisa buat ITTS jadi affiliate university. Karena affiliate university ini benefitnya lumayan. Jadi ada dosen yang bisa sit in Pak kalau sudah affiliate university. Jadi yang mendapatkan benefit nggak hanya mahasiswanya. Kalau dosennya mau ikutan program Bangkit juga, kita sediakan slot gitu. Kalau teman-teman. Walah, iya bagus. Aduh, terima kasih banyak kalau kayak gitu mah. Iya, Tapi sementara awalnya ya kita nyediain tempatnya dulu kalau mau pakai buat tutorial, monggo gitu ya. ya, ya, ya. Nah, berterima kasih sekali. Nanti kalau pas lagi saya ke Tangsel, nanti saya mampir ke. Saya cuma ada hari Kamis doang. Ya, nanti saya pastikan saya ke Tangselnya hari Kamis, Pak. Ya, ya. Ya, yang penting ya mudah-mudahan ini nanti bisa kita sebarluaskan juga. Ini sayang Ya, anak-anak udah dikasih tahu tentunya kagak nongol. Biasa ini brengsek-brengsek pada. nggak apa-apa, Pak. Yang penting ada rekamannya. Nanti teman-teman kalau dari TTS mau registrasi, kan kemarin juga di Twitter dan LinkedIn-nya Pak Ono juga udah di-post ya, di Facebook juga. Jadi harusnya teman-teman juga bisa ikutan kok. Kita nggak melihat dari kampus mana. Ya. eh ini sekarang kalau supaya kan tadi udah dijelasin yang Ya, dites cuman apa sih namanya kayak logika kekuatan dan buat personality ya. dihajar segala macam. Cuman kalau dari sisi skillnya supaya dia bisa probabilitas buat lulusnya bagus, kira-kira dia harus punya bekal apa nih? Walaupun nggak Ya, dites ya. ya, kalau buat program semacam Bangkit sih Pak, sebenarnya yang kita sangat harapkan adalah kemampuan teman-teman untuk self learning. Artinya mereka haus informasi gitu, oh ya udah yang disodorin ini ya udah gue belajar ini aja gitu. Oh, Kalau secara karena kalau kita udah punya kemampuan self learning itu kita jadi lebih eksploratif gitu kan. Jadi kayak betul. oh oke ini ada ini next stepnya ini dan seterusnya gitu. Dan kalau saya boleh pesan satu hal, eh, bagaimana untuk memperbesar chance diterima di Bangkit? Tesnya dikerjain sampai selesai, karena banyak yang daftar doang, Pak. Jadi Oh, tes. Oh, oh, daftar doang, nggak ikut tes. nggak ikut tes ya nggak bakal keterima kan, gitu. Iyalah, geblek itu mah. Tapi kenyataannya gitu, Pak. Jadi Bangkit itu 2022 pesertanya itu sekitar, sorry, pendaftarnya, interestnya itu sekitar 60.000 untuk kita terima 3.000. Jadi kalau pakai hitung-hitungan SBMPTN atau SNMPTN Prodi itu kan 1:20 gitu ya Pak ya. Iya, padahal Tapi itu karena nggak ngerjain tes betul. doang itu yang banyak. Nah, masalahnya 60.000 ini nggak semuanya kerjain tes gitu kan ya. Nah, jadi yang ngerjain tes angkanya jauh di bawah itu, dan kayak dengan mengerjakan tes sampai selesai aja dia bisa meningkatkan kesempatan dia berkali-kali lipat untuk naik gitu. Jadi untuk masuk ke Bangkit. Jadi kalau saya pesan-pesan sama teman-teman di prodi, teman-teman di universitas, udah deh anak-anak yang emang udah interest dan daftar Bangkit dikawal aja sampai pendaftarannya beres gitu. Oh Itu iya 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 iya. kan sangat membantu untuk mereka keterima gitu di Bangkit. Itu tesnya online ya. Online, Pak, online. Jadi begitu mereka daftar, nanti mereka akan di email, oh oke, kamu dapat akses token untuk exam, silahkan dikerjakan examnya at your own pace gitu, sebelum tanggal 31 Desember 2022. Tapi semakin cepat diselesaikan, tentu chance-nya untuk keterima makin besar, karena kan Sorry, ini, tesnya nggak ditentuin tanggal jamnya berarti ya. Pokoknya iya, sampai jadi, tanggal 31 Desember harus kerjain tes aja gitu. iya, betul, betul. Jadi, nah itu mungkin yang kayak, ya udah ntar sok gitu kan. Oh alah. Itu tesnya ada berapa tes? Dua tes itu tadi apa gimana? Secara teknikal kalau pembagiannya sepertinya 3, tapi skopnya di 2 itu, Pak. Oke, berapa Jadi kayak lama? mungkin Oh, itu tesnya ada sekali start berapa jam gitu? Kalau udah start satu satu chapter itu 1 jam kalau saya nggak salah. Jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam, ada 3. 3 Eh, jam.
sampai 3 jam Jadi ya. dia harus harus alokasiin waktu 3 jam full, udah gitu udah, gitu ya. Sebenarnya bisa kayak sejam break dulu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak satu chapter yang penting dikerjain itu dan eh, yang penting tiga-tiganya diselesaikan sebelum 31 Desember gitu. Jadi Itu boleh dikerjain berkali-kali atau sekali kerja? sekali aja. Itu oh ya nggak apa-apa ya. Nggak kayak Ono. Kalau Ono boleh berkali-kali kalau tes. Oh, kalau dibangkitnya nanti pada saat pembelajaran boleh Pak berkali-kali, tapi kalau exam awal ya sekali aja. Oh, sorry, sorry. Dalam bangkitnya tadi yang satu semester itu ada banyak kuisnya juga berarti ya? Ya, jadi kita tuh kalau self paced kan ada tuh masing-masing misalnya oh yang ini model penilaiannya pakai kuis. Ada yang Mati. Ini mati nih. Halo, 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 halo.